bagaimana hambarnya hidup. Kalau cinta itu jenisnya keterikatan. Jika dibiarkan begitu saja, kehidupan tidak akan pernah menghasilkan cinta. Ia hanya akan membawamu pada ketertarikan, menuju kesenangan, lalu keterikatan, terus kepuasan, dan akhirnya adalah keletihan dan kebosanan. Jadi kalau kita tidak hati-hati, hidup kita jadi siklus yang melelahkan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Caranya mencintai sekarang. Wah, ini ambil nafas sebentar. Saya tidak tahu ini mudah apa enteng bagi kalian. Inilah cara menghidupkan cinta. Yang pertama, kita harus melepaskan keterikatan, harapan, dan kebutuhan akan pengakuan dari orang lain, termasuk dari yang kita cintai. Ini agak berbeda ya dengan kemarin-kemarin. Beliau ini bahkan ekspektasi pun jangan. Banyak orang kecewa, sakit dalam cinta karena ekspektasi. Ada terlalu banyak keinginan, terlalu banyak harapan saat mencintai. Misalnya kalian mencintai siapa, semoga dengan saya mencintai ini, saya bisa ini, saya bisa itu harapan. Ketika banyak harapan, sebenarnya kamu sedang membuka peluang untuk kekecewaan. Tapi manusia, Pak, mesti punya harapan. Wajar manusia punya harapan, tapi jangan bergantung pada harapan. Ketika kamu bergantung pada harapan, itulah kemelekatan. Jadi ini pelajaran dari beliau. Kalau aku cinta padamu, maka aku tidak banyak menuntutmu, jadilah engkau apa adanya. Kamu tidak harus sibuk tentang aku, tapi aku pasti akan sibuk tentang engkau. Nah, ini. Baik, ini rumus pertama ya. Cara yang pertama saja sudah berat. Ya wis, kita belajar. Kalau bahasa usul fikihnya, kalau tidak bisa dipenuhi seluruhnya, ya jangan dicueki seluruhnya. Kita lakukan semampu kita. Oke, yang penting jangan putus asa dengan cinta. Hari ini banyak orang yang rasanya putus asa dengan cinta. Kalau ada pembahasan-pembahasan tentang cinta, mungkin kesannya lebay. Utopia, mimpi saja. Tidak mungkin ada yang seperti itu. Itu namanya putus asa dengan cinta. Sebagaimana banyak orang yang saya bilang tadi mulai putus asa dengan agama. Mungkin belakangan juga banyak mulai putus asa dengan politik. Mungkin nanti ada banyak keputusasaan. Karena mungkin kita melihat fakta, lupa bahwa ada ideal-ideal yang harus kita hidupkan. Bahwa mungkin di ranah faktual kadang-kadang fenomena sosial, budayanya, keagamaan itu rasanya tidak selalu positif. Tapi ideal-ideal agama itu pasti positif, dan itulah amanat yang harus kita hidupkan. Itu yang pertama itu ya, tidak terikat, tidak berharap, tidak butuh. Jadi orientasinya memang hanya memberi. Cara mencintai yang kedua, cinta itu bukan memiliki atau mengendalikan, tapi menerima dan menghargai. Beda ya, menerima dengan memiliki.
Kalau memiliki itu ego. Kalau menerima itu rasa, hati. Menerima itu konotasinya keterbukaan. Kalau memiliki konotasinya apa? Penjara, kepemilikan. Jadi kalau kamu saya miliki itu kan berarti kamu di bawah kuasaku. Tapi kalau menerima itu hadirlah apa adanya dalam hidupku. Jadilah dirimu sebagaimana dirimu. Itu menerima. Tapi kalau memiliki, kamu hadir dalam hidupku dan aku kuasai. Itu memiliki. Maka kemarin di Osho kan juga bilang cinta bukan memiliki. Kalau barang kita miliki, tapi masuk manusia kita miliki. Jadi yang kedua, cinta bukan tentang memiliki dan mengendalikan, tapi menerima dan menghargai. Awas, jangan salah rumus. Kemarin saya juga pernah diprotes, Pak, masa cinta tidak harus memiliki? Wong saya perjuangan itu kan untuk bisa memiliki. Ya bedakan menikahi dan memiliki. Itu juga dua hal yang, apa dengan menikahi terus dia jadi milikmu dalam tanda petik ya, terus dia kamu kuasai. Harus ikut apa-apa perintahmu kan tidak begitu. Oke, yang ketiga, jadi itu rumus kedua ya. Jadi tidak ada hubungannya dengan kepemilikan, tapi dengan penerimaan. Yang ketiga, jalan menuju cinta melibatkan kesadaran diri, kebebasan batin, dan kemauan untuk menghadapi ketakutan dan ketidaknyamanan. Diawali dari kesadaran, kemudian diakhiri dengan kebebasan. Itu cinta. Kita tidak takut lagi dan tidak khawatir lagi. Nanti ada konsepnya Anthony de Mello, selama masih ada ketakutan, masih belum sejati cinta itu. Nah, lanjutkan ya. Jadi caranya mencintai 3 ini. Ini quotes dari buku beliau. Cinta itu memberi tanpa mengharapkan imbalan apapun. Hanya kegembiraan dalam memberi. Cinta sejati tidak mengenal keterikatan, tidak ada kecemburuan, tidak ada kepemilikan. Dia kebebasan murni. Ini ambil nafas mungkin kalian ya. Waduh Pak, tidak cemburu, tidak ada kepemilikan. Apa bisa manusia kayak gini Pak? Gitu ya. Ya coba saja. Makanya tema bulan ini itu cinta spiritual. Jadi kalau kita kan mungkin masih sibuk dengan cinta-cinta material, cinta-cinta level awal. Tapi ini cinta yang sudah naik kelas, ke level spiritual. Apalagi kalimat yang terakhir itu. Orang yang benar-benar mencintai juga punya keberanian untuk menjauh bila diperlukan. Tanpa penyesalan atau kepahitan. Oh, ini juga ambil nafas kita ya. Kamu takut sekali kalau ditinggalkan, takut sekali kalau jauh. Tapi seorang pecinta sejati kalau dia merasa dengan kamu jauh, itu lebih baik buatmu. Dan aku menginginkan kebaikan buatmu, kenapa tidak? Contoh paling mudah ya, kamu sejak tadi membayangkan pacarmu saja. Coba lihat orang tuamu. Betapa cintanya mereka padamu. Pasti mereka tidak ingin berpisah denganmu. Tapi mempertimbangkan bahwa engkau akan lebih baik kalau keluar rumah, belajar keluar kota, atau mencari pengalaman kemana-mana. Tidak apa-apa wis, menjauhlah dariku. Meskipun sakit, meskipun pahit, tapi aku ikhlas nak, asal engkau jadi orang hebat, engkau jadi orang luar biasa. Itulah cinta.
Jadi tidak hanya nuruti keinginanku untuk selalu dekat denganmu. Meskipun pahit karena engkau menjauh, tidak apa-apa lah. Kalau itu baik buatmu. Nah, itu cirinya cinta. Ya memang kalau masih ada nuansa romantiknya, itu jadinya kurang indah. Tapi yo, cinta kan tidak berhenti di senang-senang romantiknya. Tapi juga ada kedalaman kemanusiaannya. Disitulah kita berpikir lebih dalam, kemudian iya ya, kalau saya memang mencintai dia dan ternyata kebaikan bagi dia itu jauh dari saya, ya saya ikhlas menjauh demi pertumbuhannya, demi kebahagiaannya. Itulah yang disebut cinta yang sejati. Yo, setelah ini mungkin kalian bilang, wah sudahlah, saya tidak sejati juga tidak apa-apa, cintanya. Ayo, memang tidak gampang ya sampai titik ini. Tapi ayo, malam ini lebih luas ya. Saya tadi bilang jangan diarahkan ke lawan jenis saja, urusan pacaran saja ya. Ini cinta pada siapapun dan apapun tadi. Untuk membangun jiwa pecinta. Sebenarnya itu ya termasuk sih pada lawan jenis itu. Bukti cinta yang sejati itu bahkan jauh pun tidak masalah. Nah, ini boleh dipakai dalil bagi mereka yang LDRan. Nah, ini alasannya ini, tidak apa-apalah kita jauh asalkan demi pertumbuhan kita masing-masing. Baik, kita lanjutkan. Nah, kalau ini ciri yang tanpa pamrih tadi. Ini salah satu buku beliau yang isinya cerita. Di buku beliau itu selalu ada tokoh guru di situ yang memberi nasihat. Kata seorang murid, saya tidak akan menukar cintaku dengan uang. Kata sang guru, bukankah sama buruknya atau lebih buruk ketika kamu menukarnya dengan cinta? Maksudnya apa? Kita itu sering menukar cinta dengan cinta. Dan itu sama buruknya dengan orang yang menukar cinta dengan uang. Menukar cinta dengan uang itu, ya wis aku cinta padamu, kamu kaya, lumayan lah nanti dapat traktiran gratis, dapat itu. Itu kan menukar cinta dengan uang. Nah, menukar cinta dengan cinta itu apa? Aku cinta padamu asal engkau juga cinta padaku. Selama engkau masih mencintaiku, ya aku akan cinta padamu. Ini sama saja. Orang yang masih dagang. Jadi masih ada negosiasi, masih ada imbalan yang kamu tunggu. Loh Pak, ya kalau ditolak gimana Pak? Masih tetap saya cintai. Loh ya, kalau memang cinta itu ya kamu cintai. Mungkin kemarin belum cinta sehingga kamu bisa gonta-ganti. Kalau itu cinta, ditolak sekalipun, ya cinta itu tidak akan mati. Tetap ada. Kecuali kemarin cinta itu belum utuh. Jadi yang sejati tadi masih ketertarikan sesaat. Kalau sudah cinta, itu ya kamu tidak ingin diberi apa-apa. Bahkan meskipun engkau tolak cintaku, aku tetap mencintaimu. Itu kalau cinta. Emangnya begitu dia nolak terus kamu nembak terus ditolak, maaf ya, cari yang lain saja. Apa langsung berubah kamu jadi benci? Kan tidak. Cintamu kan masih ada. Mungkin ya tetap besar. Hanya saja sekarang kamu kasih label yang berbeda. Harusnya labelnya tetap cinta, cuma kamu ganti dengan benci. Kalau tidak percaya, begitu dia nolak besoknya, kemarin saya khilaf ngomong tidak, iya kok aku cinta. Kamu kan tetap membara lagi cintamu. Jadi ketika ditolak kamu merasa benci, itu sebenarnya ya kamu cuma ganti barcode-nya saja, labelnya saja jadi benci. Sebenarnya itu tetap cinta. Jadi kata Anthony de Mello, ya
sama buruknya. Kalau kamu menjual cinta dengan cinta, berarti masih pamrih, masih belum tulus. Jadi masih aku memberi apa dan aku harus dapat apa. Lanjut. Sekarang teori tentang awareness, kesadaran. Awalnya cinta juga kesadaran. Love springs from awareness. Cinta muncul dari kesadaran. Hanya sejauh engkau melihat seseorang sebagaimana adanya di sini dan saat ini, dan bukan dalam pikiranmu atau keinginanmu, atau dalam imajinasi atau proyeksimu, maka engkau dapat benar-benar mencintai mereka. Kalau tidak, yang jadi masalah bukanlah yang engkau cintai, melainkan gagasan yang telah engkau bentuk dari orang tersebut, yaitu orang yang jadi objek hasratmu, bukan sebagai dirinya sendiri. Jadi cinta itu muncul dari kesadaran. Kesadaran itu muncul dari ketika kita melihat yang kita cintai apa adanya. Bukan yang kita cintai yang ada di kepala kita. Kalau kita mencintai yang ada di kepala kita, itu belum kesadaran namanya. Jadi bayanganmu yang kamu cintai itu ini mesti cakep, nanti dia mesti rajin, tekun, soleh, itu yang ada di kepalamu. Jadi kamu membayangkan dia begitu dan itulah yang kamu cintai. Bukan fakta nyata seperti apa dirinya. Kalau kamu ada di yang pertama tadi, mencintai pikiranmu dan bayanganmu tentang dia, sebenarnya kamu belum mencintai. Kamu belum sadar. Nanti begitu sadar beneran bisa kaget loh kamu. Karena selama ini kamu mencintai bayanganmu. Wah, seandainya saya nikah dengan dia mesti bahagia sekali ya karena bla bla. Itu kan bayanganmu. Nah, bisa saja nanti setelah menikah kamu kaget. Kok begini ya? Beda dengan bayanganku selama ini. Ya karena yang kamu cintai selama ini bayanganmu tentang dia, bukan dia. Kata Anthony DeMello. Maka mencintai itu kamu harus sadar. Siapa yang kamu cintai dan kamu yang sedang mencintai. Berarti baca dia apa adanya, diterima dan dihormati tadi. Oke ya, makanya kan kadang-kadang guyonanmu kan begitu. Kamu nembak, diterima tadi, diterima. Cepet-cepet dilamar saja sebelum dia sadar. Nah, kan kamu sering begitu. Karena begitu sadar, walah ternyata aslinya begini. Itu kan jangan-jangan malah tidak jadi. Nah, kita sering begitu. Mencintai tapi bayangan kita tentang yang kita cintai sebenarnya yang kita cintai. Jadi besok misalnya jadi menikah kaget luar biasa terus tiap hari jadi gegeran. Tidak seperti yang saya bayangkan. Karena kemarin awalnya tanpa kesadaran. Maka awalilah cinta dengan kesadaran. Pada siapa saja. Ini yang dulu kalau versinya Erich Fromm kan dalam cinta harus ada knowledge, pengetahuan tentang yang kamu cintai, apa adanya. Ini rumus awalnya. Makanya kadang-kadang kritiknya Anthony DeMello, kita itu sering-sering yang kita cintai sebenarnya prasangka kita sendiri. Kata beliau, apakah engkau pikir saat engkau membantu orang lain itu karena kamu mencintai mereka? Baiklah, aku punya kabar untukmu. Engkau tidak pernah jatuh cinta dengan siapapun. Engkau hanya jatuh cinta dengan prasangka,
dan gagasanmu yang penuh harapan tentang orang itu. Luangkan waktu sejenak untuk memikirkan hal ini. Engkau tidak pernah jatuh cinta dengan siapapun, engkau hanya jatuh cinta dengan prasangkamu terhadap orang tersebut. Ayo kita evaluasi ya, ini kalian yang sudah mulai bucin, mulai cinta ini, naksir itu, coba kamu cek, jangan-jangan yang kamu cintai prasangkamu saja, bayanganmu saja, bukan dia apa adanya. Apalagi kamu yang sedang merungsung, ngejar-ngejar, itu biasanya bayangannya serba indah saja, positif saja, penuh harapan. Padahal kalau mau lebih objektif, menerima adanya mungkin ya tidak seheboh yang ada di pikiranmu. Maka awalilah dengan kesadaran. Jangan diawali dengan prasangka-prasangka. Baik prasangka positif atau prasangka negatif. Lebih objektif akan lebih masuk. Setiap orang sadarilah ada kelebihan dan kekurangannya. Biasanya kalau sedang semangat-semangatnya itu yang kamu cintai kelihatannya semua indah. Tapi nanti kalau sudah dapat dan berapa lama gitu terus rasanya kok yang indah-indah hilang semua ya. Kok yang lain banyak yang lebih indah. Itu logika ini tadi bisa jalan. Karena kemungkinan yang kamu cintai selama ini hanya prasangkamu. Bukan dia yang sejati. Bukan dia yang kamu baca, kamu pahami, dan kamu terima. Baik, kita lanjutkan. Kelihatannya masih panjang. Sekarang kita lihat lawannya cinta, antitesisnya cinta. Ternyata kalau di Anthony de Mello, lawannya cinta sebenarnya bukan kebencian, tapi keterikatan dan ketakutan. Yang pertama, keterikatan. Musuh terbesar cinta adalah keterikatan. Keinginan, tapi dalam arti keterikatan. Kenapa begitu? Jadi keterikatan itu seperti saya bilang tadi loh, diawali dari keinginan, kemudian mematen keinginan itu namanya keterikatan. Engkau tahu mengapa? Karena jika aku menginginkanmu, aku ingin memilikimu. Kalau aku ingin memilikimu, aku tidak akan membiarkanmu bebas. Aku harus mendapatkanmu. Aku harus memanipulasimu agar aku bisa mendapatkanmu sesuai yang aku inginkan. Aku juga akan memanipulasi diriku sendiri sehingga aku bisa menipumu agar mengizinkanku menangkapmu. Jadi itulah kenapa cinta itu bukan kepemilikan. Kalau kita ingin memiliki, saat itu juga sebenarnya, kata Anthony de Mello, semacam kita memenjara dia dalam keinginan kita. Tidak membebaskan. Jadi, makanya terus kadang-kadang kita akan melakukan trik-trik, manipulasi-manipulasi agar dia mau sama kita, masuk jebakan kita, terus kita miliki. Nggak punya motor, terus pinjem motor temennya. Gayanya luar biasa, kalau ngomong menggebung itu kan semacam manipulasi-manipulasi biar bisa diterima. Kalau dia terjebak, dapatlah dia kita miliki. Rasanya seperti ini, kata Anthony de Mello. Kalau cinta dasarnya keterikatan. Keterikatan itu keinginan yang sangat untuk memiliki, kalau tanpa dia saya bukan apa-apa. Jadi ini yang pertama, jadi lawan cinta keterikatan. Kata Anthony de Mello yang nanti yang kedua ketakutan. Keterikatan itu ilustrasinya begini loh. Hati yang mencintai itu lembut dan peka.
Tapi begitu engkau berkeras untuk mendapatkan sesuatu darinya, engkau akan jadi kejam, keras, dan tidak peka lagi. Bagaimana mungkin engkau bisa mencintai orang bila engkau membutuhkan orang itu? Kalau engkau membutuhkan orang itu, ya engkau hanya akan memanfaatkan orang itu untuk memenuhi kebutuhanmu. Bila aku membutuhkanmu untuk membuatku bahagia, maka aku harus memanfaatkanmu, memanipulasimu, mencari cara agar aku memilikimu dan aku tidak membiarkanmu bebas. Justru ini rumusnya menarik. Aku hanya dapat mencintai orang jika aku sudah dapat mengosongkan diriku dari orang itu. Ini ruwet ini. Kamu mulai bingung ini. Jadi kita bisa mencintai orang ketika kita bisa mengosongkan diri kita dari keinginan-keinginan, pamrih-pamrih, kebutuhan-kebutuhan kita pada orang itu. Jadi orientasinya memang hanya memberi, bukan mengambil dan memiliki. Loh, saya dapat apa, Pak? Ya kalau masih ada pertanyaan saya dapat apa, masih belum ada di wilayah ini. Di wilayah cinta yang spiritual ini. Masih keterikatan. Nah, kata beliau, tragedi dari sebuah keterikatan adalah jika objeknya tidak tercapai, maka hal itu akan menyebabkan ketidakbahagiaan. Jika hal tersebut tercapai, ternyata juga tidak menimbulkan kebahagiaan. Hal tersebut hanya menyebabkan sekilas kenikmatan yang diikuti dengan rasa lelah. Dan tentu saja selalu disertai kekhawatiran bahwa engkau akan kehilangan objek keterikatanmu. Kenapa sih tidak boleh terikat? Karena keterikatan itu tidak menghasilkan apa-apa selain kamu lelah dan takut. Jadi, kalau tidak tercapai kamu tidak bahagia. Kalau tercapai kamu senang sebentar. Tapi terus kamu merasa lelah dan takut kehilangan. Misalnya tadi, kamu kejar-kejar ingin memiliki. Kalau tidak dapat kamu stres, kalau dapat kamu senang tapi sebentar. Karena setelah itu kamu khawatir lagi. Jangan-jangan dia pergi, jangan-jangan dia sadar, jangan-jangan terus dia lari, jangan-jangan banyak ketakutanmu, jangan-jangan nanti digoda orang, jangan-jangan. Itu karena logikamu, logika kepemilikan. Ternyata ya tidak ketemu kebahagiaan. Ini kata Anthony de Mello. Nah, nanti dalam buku The Way of Love, beliau menjelaskan bagaimana hambarnya hidup. Kalau cinta itu jenisnya keterikatan. Kata beliau, jika dibiarkan begitu saja, kehidupan tidak akan pernah menghasilkan cinta. Ia hanya akan membawamu pada ketertarikan, dari ketertarikan menuju kesenangan, dari kesenangan lalu keterikatan, dari keterikatan terus kepuasan, dan akhirnya adalah keletihan dan kebosanan. Terus flat, biasa. Kemudian sekali lagi muncul siklus yang melelahkan. Ketertarikan lagi, kesenangan lagi, keterikatan lagi, kepuasan, keterpenuhan, kebosanan. Semua ini bercampur dengan kegelisahan, kecemburuan, rasa posesif, kesedihan, rasa sakit yang menjadikan siklus ini seperti roller coaster. Jadi kalau kita tidak hati-hati, hidup kita jadi siklus yang melelahkan tadi. Diawali dari ketertarikan, kita tertarik pada sesuatu. Terus kesenangan, kita mengejar kesenangan, keinginan kita.
Begitu menyenangkan, kita terikat, ingin terus seperti itu. Di situ kita mendapat kepuasan, keinginan kita terpenuhi. Tapi jangan lupa, kalau sudah terpenuhi itu jangan dikira terus selesai. Manusia punya sifat bosan, lama-lama dia bosan. Kalau dia bosan apa? Nyari tantangan baru, ketertarikan yang baru, mengejar kesenangan yang baru. Maka jangan kaget kalau kamu dulu lihat apa, sekarang lihat apa. Bosan. Ada kebosanan dalam diri manusia itu. Itu kalau fokusmu hanya pada ketertarikan, kesenangan, dan keterikatan. Jadi kata beliau ini siklus yang hambar. Kamu tidak ketemu bahagia yang sejati karena balik lagi ke situ lagi. Nah, seperti roller coaster. Naik turun begitu terus. Ketika Anda telah berulang kali mengalami siklus tersebut, akhirnya tiba saatnya Anda merasa muak dan ingin menghentikan seluruh proses. Pada akhirnya terus kamu bilang, saya tidak percaya lagi dengan cinta, Pak. Apa itu cinta? Karena awalnya dari sini. Karena fokusmu cinta itu hanya memenuhi kesenanganmu saja. Jatuhnya terus ke sini. Baik, ini gambaran ya betapa lawannya cinta ternyata keterikatan. Saya lanjutkan, waktunya cepat. Ini contoh, ada cerita yang mengilustrasikan kemelekatan. Ini sebenarnya urusannya bukan cinta, tapi ini gambaran. Kalau orang sudah melekat itu jadi setidak objektif itu. Jadi ini saya ambil dari buku Berbahasa Basi Sejenak. Kemelekatan itu mengganggu persepsi kita, itulah tema yang seringkali muncul dalam perbincangan sang guru. Nah, para murid mendapat contoh yang sempurna tentang kemelekatan ini. Jadi satu ketika sang guru ini bertanya pada seorang ibu, gimana keadaan anak perempuan ibu? Oh putriku tersayang, betapa beruntungnya dia. Dia punya suami yang hebat, yang memberinya mobil, intan permata, pelayan yang melayani. Sang suami melayani makan pagi di tempat tidur, dan anakku bisa tidur bermalas-malasan sampai siang. Hebat sekali pria itu. Tapi kalau anak laki-lakimu gimana? Wah, malang sekali anak laki-laki saya setelah menikah. Dia memberi mobil pada istrinya, memberi permata yang diinginkan istrinya, memberi pelayan. Istrinya kalau pagi tetap di tempat tidur, dia yang menyediakan makan, dia tidak mau bangun dari tempat tidur. Kalau cerita ini dia punya 2 orang anak, laki-laki dan perempuan. Ya karena anaknya itu kan dia pasti sangat dicintai. Itu yang disebut kemelekatan. Akhirnya apa? Situasinya kan sama itu. Anak perempuan dan anak laki-laki. Tapi karena dalam cerita yang anak perempuan ini, anak perempuannya meskipun males-malesan, dia ceritakan hebatnya suaminya, begitu sayangnya suaminya. Hebat anakku nyari suami begitu. Tapi begitu cerita tentang anak laki-lakinya, sebaliknya. Istri kayak gimana itu begitu. Padahal istri yang dia kritik itu sama persis seperti anaknya yang perempuan. Itu efeknya kemelekatan. Pandangan kita jadi tidak objektif. Ya kalian bolehlah ngambil contoh pemilu kemarin, tapi tidak perlu saya detailkan. Jadi bagaimana kemelekatan itu mempengaruhi persepsi kita. Seolah-olah benar, cuma cara membunyikannya saja. Baik, saya lanjutkan. Kedua, lawannya cinta itu ketakutan. Cinta yang sempurna, kata Anthony de Mello, menghilangkan rasa takut.
Di mana ada cinta, tidak ada tuntutan, tidak ada harapan, tidak ada ketergantungan. Saya tidak menuntut engkau membuat aku bahagia. Kebahagiaanku tidak terletak padamu. Jika engkau meninggalkanku, aku tidak akan mengasihani diriku sendiri. Aku sangat menikmati kebersamaan denganmu, tapi aku tidak terikat. Ini kalimat yang menunjukkan tidak takut. Kalau kita dipenuhi ketakutan, hasilnya adalah ketergantungan. Jadi baik ketakutan maupun harapan membuahkan ketergantungan. Dan kalau itu sudah ketergantungan, cinta kita berubah jadi kepemilikan tadi. Tidak mau lepas, menghalangi pertumbuhan kita. Cinta yang harusnya membebaskan jadi penjara. Itu karena ada ketakutan-ketakutan. Kamu kan bilang, lupa kan saya takut ditinggal, Pak. Rumusnya tadi. Rumus tadi itu ya, kalau itu demi kebaikan, demi kebahagiaan, demi pertumbuhanmu, kamu menjauh meninggalkanku, saya siap. Karena yang bisa aku lakukan adalah memberikan yang terbaik untuk dirimu. Maka nanti di buku ada pertanyaan, apa itu cinta? Kata sang guru, cinta itu tidak ada rasa takut sama sekali. Apa yang biasanya kita takuti? Cinta, kata guru itu. Banyak orang takut mencintai. Karena tadi, mencintai resikonya berat. Orang lebih suka mengejar kesenangan. Orang lebih suka mengumpulkan kepemilikan. Bahkan yang dicintai pun diperlakukan kayak properti untuk dimiliki. Sementara harusnya cinta itu memberi, bukan meraih, mendapatkan. Maka banyak orang yang takut mencintai sebenarnya. Meskipun dia bilang aku cinta padamu, sebenarnya itu kan nama lain dari aku ingin memilikimu, aku ingin membuatmu jadi milikku saja. Kamu harus nanti patuh pada apa yang aku inginkan. Dan itu bukan cinta. Jadi ini lawan berat kedua dari cinta setelah keterikatan, ketakutan.